أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malla nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kitab tauhid kita masuk pada bab tentang tawakal. Bab tentang tawakal. Nah, yang dimaksudkan dengan tawakal itu maknanya adalah al-i'timadu 'alallahi azza wa jalla. Jadi tawakal itu artinya adalah al-i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqal i'timad, yaitu dengan sebenar-benarnya sandaran. Apa artinya? Haqqal i'timad di sini artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menafikan adanya ikhtiar. Itu namanya haqqal i'timad. Itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sandaran. Artinya tidak menafikan adanya ikhtiar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau meniadakan ikhtiar namanya bukan tawakal, tapi ittikal. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ittikal, yaitu berpasrah pada Allah tanpa mau melakukan ikhtiar. Nah, ini berbeda dengan tawakal. Maka tawakal itu didefinisikan oleh para ulama itu bahwa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sandaran, yaitu dia tidak menafikan, tidak meniadakan adanya ikhtiar. Nah, bab ini dituliskan oleh penulis dalam kitab tauhid ini, bahwasanya apa korelasinya itu, apa hubungannya dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya tawakal itu dengan tauhid tadi itu. Maka dimasukkan bab ini oleh penulisnya ingin menjelaskan bahwasanya tawakal itu adalah wajib bagi seorang mukmin. Bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wajib bagi seorang mukmin disertai keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa? Ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tinggi kedudukannya dalam keimanan, dalam tauhid. Jadi tidak sekedar berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya dengan keimanan dan tauhid. Maka itulah kemudian dimasukkan dalam bab atau kitab tauhid ini. Nah, ayat yang dimaksudkan oleh al-musannif atau penulis kitab ini, yang pertama adalah potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kalian bertawakal jika kalian
orang-orang yang beriman. Maka ini dia diterjemahkan itu dan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah ini didahulukan dibandingkan kata tawakalnya. Kalau kalimat bahasa Arab itu yang standar, yang biasa itu fatawakkalu 'alallahi. Maka bertawakallah kalian kepada Allah. Tetapi Allah dahulukan di sini wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Jadi didahulukannya kalimat 'alallah ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa bertawakal itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Sama seperti kalimat yang pernah kita kaji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dasarnya itu kalau kalimat standar na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu kalau yang standar. Kami beribadah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu ya Allah. Tetapi Allah dahulukan kata iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk apa? Untuk menunjukkan hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Begitu pula dengan ayat ini, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal. Yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah sebutkan untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian orang yang beriman dengan sebenarnya, maka tentu kalian hanya bertawakal, bersandar, menyerahkan seluruh urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nah, ayat ini ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini Allah turunkan menceritakan kisah Musa alaihi salam. Jadi kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ayat ke-22 itu dan ayat ke-23 yang masuk pada bahasan kita ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Musa alaihissalam. Apa yang terjadi dalam kisah Musa ini? Allah menceritakan kepada kita bahwa Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk kota suci Palestina, Ardul Muqaddas, yaitu bumi yang suci yang dipersiapkan untuk mereka. Itu siapa orang-orang Yahudi itu? Lalu apa yang terjadi? Mereka merasa takut. Apa yang mereka katakan, sungguh wahai Musa, di dalam sana ada pembesar-pembesar yang sangat kejam, penguasa-penguasa yang sangat kejam, kami tidak berani untuk masuk. Dan Allah perintahkan kepada Musa untuk mengatakan kepada mereka, masuk kalian ke negeri itu. Jangan takut dengan kondisi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Lalu kemudian turunlah ayat ini yang menceritakan kepada kita bagaimana Musa menyebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Yaitu membenarkan apa yang Allah turunkan, meyakini apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Kalau kalian beriman, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke negeri atau ke tanah yang suci itu lalu mereka dibiarkan, tidak mungkin. Tetapi Allah Maha tahu. Nah, ini
ujian gambaran yang Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Pembangkangan mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada Musa alaihissalam bagaimana kadar keimanan mereka. Insyaallah. Ukuran imannya itu. Diperintahkan masuk padahal sudah dijamin, yang perintahkan Allah tapi tidak mau. Kenapa? Karena takut nanti dianiaya dan sebagainya oleh pembesar-pembesar yang ada di kota tersebut. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 ini. Apa faedahnya? Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, bahwa faedah ayat ini disebutkan oleh para ulama wujubut tawakkal Allah. Wajib seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Wajib seorang mukmin itu menserahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepadanya. Kita urusan kerjaan kita, urusan apa ya, segala macam itu, rezeki kita ya, kesehatan kita wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan urusan itu. Sekalipun tadi haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal. Seperti apa benar-benar tawakal? Ada ikhtiar ya, ada ikhtiar, bukan berarti hanya sekedar pasrah. Wa an sarafat tawakkuli li ghairillahi syirkun. Maka kalau tawakal pada Allah itu wajib, menyerahkan tawakal kita kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu perbuatan syirik. Ada orang menjanjikan A, B, C, D kepada kita ya. Apalagi mau masa pemilu, masa politik, tahun-tahun politik itu. Janji-janji itu banyak banget. Lalu kita diminta ya, untuk melakukan sesuatu, kita berharap bahwa dia yang akan mengangkat nasib kita. Allah yang menentukan itu. Maka tidak boleh kita menyerahkan, memasrahkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil faedah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seluruh urusan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, kita berpasrah, bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Yang kedua, apa faedah dari ayat ini? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya annat tawakkal atau annat tawakkula syartun fi sihhatil iman. Bahwa tawakal itu syarat dari sahnya iman. Masya Allah. Bayangkan itu. Jadi sehatnya iman, sahnya iman itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu. Maka Allah katakan itu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah orang mukmin itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan seseorang dalam keimanannya itu akan menghasilkan sifat tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusannya tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi mudarat, mara bahaya kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat urusan kita kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan sakit kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Sudah. Nah, ini sifat tawakal tadi. Bahwa tawakal itu syartun min sihhatil iman. Kata para ulama itu bahwa syarat dari sahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehat apa enggak iman yang dia miliki itu. Dilihat dari mananya? Dari tawakal. Berarti kalau tawakal kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi iman kita itu dalam keadaan sakit. Harus divaksin booster itu. Biar apa? Biar imannya itu makin naik. Sifat tawakalnya makin tinggi. Nah, ini ayat yang pertama dalam bab tawakal tadi. Ayat yang kedua surat Al-Anfal ayat yang kedua itu. Allah menyebutkan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, innama harfu hasrin. Itu bisa dicatat itu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan innama itu. Innama dalam bahasa Arab itu harfu hasrin, huruf pembatas yang membatasi kalimat. Maka terjemahan yang lebih tepat itu, innama itu adalah hanyalah. Innama, hanyalah. Berbeda dengan inna. Kalau inna, kata para ulama itu harfun yufidulil khabar, huruf yang berfungsi untuk menginformasikan. Tuh inna, apa anna. Kalau inna harfun yufidu litakid, huruf yang berfungsi untuk menegaskan. Tapi innama itu harfun yufidu lil hasr. Bahwa innama itu adalah huruf yang berfungsi untuk membatasi. Tidak ada yang lain. Apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman itu, tidak ada yang lain. Tidak ada selain itu bagi orang yang beriman itu apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Hanya orang beriman. Ya, orang yang tidak beriman tidak akan bergetar itu. Tinggal orang yang beriman getarannya kuat atau lemah, itu saja. Ya, sinyalnya kuat atau tidak, itu saja. Tapi kalau orang beriman itu innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala dia akan bergetar hatinya. Kenapa? Karena imannya tadi. Maka Allah gunakan di sini hasr, membatasi kalimat. Tidak akan bergetar kecuali hanya orang beriman itu. Hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, apabila disebut nama Allah tadi. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya orang beriman yang akan bertambah imannya. Jadi kalau ada orang yang dibacakan ayat Allah, disebutkan nama Allah, tidak bergetar, tidak bertambah imannya, maka ada masalah itu dengan imannya. Ada masalah itu dengan imannya. Bisa jadi imannya dalam kondisi sakit, ya, kronis lagi. Ya, kalau dengar ayat Allah malah kepanasan, itu berarti imannya lagi kronis itu sakitnya itu. Jangan-jangan ada jinnya di dalam. Nah ini orang yang beriman, maka digunakan kata innama itu. Hanya saja. Hanyalah orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya, wa ala rabbihim, dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu hanya orang yang beriman yang hanya bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman, dia tidak akan bertawakal kepada Tuhan menurut mereka. Kalau orang yang tidak beriman. Tapi hanya orang yang beriman, dia berpasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini disebutkan oleh para ulama, yasifullahu azza wa jallal mu'minina haqqal iman bisalasati sifat. Allah memberikan sifat pada orang yang beriman dalam ayat ini dengan 3 sifat yang besar. Masya Allah, orang yang beriman itu. Yang pertama apa? Takut kepada Allah ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama orang beriman. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau berzikir, kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan rasa takut. Rasa takutnya itu karena apa? Karena ilmu, pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang disebutkan bagi orang yang beriman dalam ayat ini, ziyadatu imanihim indas sima'i tilawati kalami. Bertambah iman mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah. Itu sifat yang kedua orang mukmin. Jadi dia bertambah imannya. Maka kalau kita yang suka dengar lagu misalkan, lagu itu memang mungkin bisa menyenangkan, tetapi tidak bisa mengenyangkan. Jadi menyenangkan, mungkin kita senang dengar lagu, tapi tidak bisa mengenyangkan kita. Kenapa? Karena yang mengenyangkan kita itu adalah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan, membikin kita kenyang dengan ayat Allah itu, roh kita semakin subur. Itu iman. Dan itulah sifat orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu tambah imannya ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdah. Jadi mereka orang yang beriman itu menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini hanya ada pada orang yang beriman. Insyaallah. Kalau yang tidak beriman nggak ada ini. Ya. Kalau yang tidak beriman tidak akan ada sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faedah ayat ini yang disebutkan oleh para ulama? Pertama, ayat ini memberikan faedah penting disyariatkannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan sifat orang mukmin, sifat orang yang beriman itu. Yang kedua, ayat ini menjadi dalil bahwasanya iman itu bisa tambah, bisa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia akan bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Itu akan tambah iman. Dan iman itu akan turun dengan apa? Iman itu akan turun bil ma'siyah, dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Iman akan menjadi turun. Ini faedah yang kedua dari ayat tadi itu. Maka Allah katakan di situ, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ini menunjukkan iman itu bisa naik dan bisa turun.
naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu iman. Yang berikutnya, faedah ayat ini bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendorong sifat seseorang untuk bertawakal kepada Allah. Di iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong untuk dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir dari ayat ini bahwasanya Allah memberikan sifat orang mukmin al-khusyu'u wat tadzallulillah. Tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ketika disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi bergetar hatinya. Dan ini sifat orang mukmin. Apa? Khusyuk wat tadzallul atau al khusyuk watul. Jadi dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dengan rasa takut dan harap cemas kepada Allah. Lalu kemudian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada dirinya. Wah, ini saya tidak. Tapi orang yang beriman itu dia akan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga itu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64. Ayat ke-64 itu. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, ya ayyuhan nabi, hasbukallah, cukup Allah saja. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dan cukuplah, kata Nabi, hasbukallah, cukuplah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan. Maka kita suka sebut itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah itu. Kita hanya merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat surat Al-Anfal 64 tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menginformasikan nabinya dan umatnya bahwasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecukupan. Akan memberikan kecukupan bagi kita. Artinya apa? Allah tidak akan tinggalkan kita di dunia. Nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Lau kuntum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki pada seekor burung. Apa yang terjadi pada seekor burung itu? Yaqdu himasan wa yaruhu bitanah. Masuknya dalam sangkar itu dalam keadaan perut penuh. Sementara tadi dia bangun di pagi harinya mencari nafkahnya, mencari makanannya dalam keadaan perut kosong. Tetapi ketika dia kembali ke sangkarnya, perut yang dia miliki sudah kenyang. Tawakal kepada Allah itu seperti itu. Ikhtiar yang maksimal, berusaha secara maksimal, lalu serahkan hasilnya itu kepada Allah. Bukan kita. Bukan kita. Maka ini faedah yang pertama, wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman tadi.
Yang kedua, ayat ini menjelaskan apa? Fadilah atau keutamaan tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilah atau keutamaan tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu a'dhamul asbab li jalbin nafi wa dakbil udhar. Lalu kata para ulama bahwasanya tawakal itu adalah sebab terbesar diberikannya manfaat kepada kita atau ditolaknya mudarat pada diri kita. Itu sebab yang besar. Semakin dia bertawakal, semakin mudah Allah datangkan kebaikan. Yang ketiga, ayat ini memiliki faedah kata para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan amal perbuatan. Tuh. Apa maksudnya? Balasan yang Allah berikan itu sepadan dengan amal yang dilakukan. Apa maksudnya? Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mencukupinya itu. Ini balasannya sepadan dengan sifat tawakal kepada Allah. Sama itu nilainya antara orang yang bersabar dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 64. Ayat yang ketiga itu surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup Allah yang akan jadi penolongnya, jadi pelindungnya, yang akan memberikan kecukupan pada dia. Kalau apa? Kalau bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar, solusi masalah dari problematika hidup. Jadi ini sifat tawakal. Apa balasan yang besarnya itu? Bahwa hasbuhu, cukup Allah yang akan memberikan kecukupan itu. Masya Allah. Ini ba'al jaza' min jinsil amal. Nah, kemudian yang berikutnya surat At-Talaq ayat 3 itu. Surat At-Talaq ayat yang ketiga itu. Apa surat At-Tolak ayat yang ketiga itu? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, cukup Allah yang akan mencukupinya. Masyaallah. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, cukup Allah yang akan mencukupinya itu. Tidak yang lain. Dalam masalah apa saja. Kalau dia berpasrah, pengen sembuh, dia tawakal kepada Allah. Allah yang akan memberikan kecukupan dari apa yang dia inginkan. Dan ini menyebutkan apa? Balasan yang besar bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Dijamin sudah. Kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan jaminan. Bahwa hasbuh, cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan apa yang diinginkan oleh kita. Nah, ini ayat yang ketiga ya, dari surat At-Talaq. Ya, surat At-Talaq tadi itu. Surat At-Talaq sering kita baca itu ayat 3-nya. Apa itu bunyinya? Innama, apa bunyinya itu surat At-Talaq tuh? Wa may yattaqillah. Ya. Terus bahwa hasbuh. Lanjutnya, Masya Allah, innallaha balighu amri. Terus Masya Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu sesuatunya ada ukurannya, ada takarannya, ada takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
ayat surat At-Talaq tadi. Ya. Dari dua ayat ini, ya, surat Al-Anfal ayat 64 dan surat At-Talaq ayat yang ketiga itu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah ayat ini bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaannya? Sebab besar akan mendapatkan manfaat dan ditolaknya mudarat. Itu sebab terbesarnya. Insyaallah luar biasa itu. Jadi dua ayat ini tadi itu memberikan faedah yang sangat besar bagi kita, bahwa keutamaan tawakal itu di sisi Allah sangat besar. Kenapa? Dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan itu. Wa an ibni Abbasin, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhoinya, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, maka ini adalah kalimat yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dia dilemparkan ke dalam api itu. Maka Ibrahim itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu juga yang diucapkan oleh Rasulullah. Kapan? Ketika Allah turunkan ayat ini dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Apa ayatnya itu? Innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah katakan sungguh manusia telah berkumpul. Ya, innan nasa qad jama'u, mereka telah berkumpul. Apa artinya melakukan konsolidasi? Melakukan apa itu? Berkumpul di situ itu. Melakukan keinginan untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka innallaha qad jama'u lakum fasauhum. Dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sungguh orang-orang telah berkumpul, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru tidak takut yang bertambah keimanannya. Insyaallah luar biasa. Jadi semakin dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi ketika manusia ingin menyerang Nabi, lalu dikatakan fazadahum imana, maka iman itu semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut dengan apa yang diancamkan oleh mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dia mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri dia. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat dan hadis yang berkait tentang tawakal tadi. Hadisnya cuma satu. Hadisnya cuma satu. Nah, faedah hadis tadi itu bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi keutamaan kalimat tersebut. Jadi kalau kita mau melihat hadis tadi itu, bahwa kalimat hasbunallah itu dibaca oleh siapa? Ibrahim alaihis salam ketika dilempar ke dalam api. Juga dibaca oleh Nabi. Kapan? Ketika berkumpulnya orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi. Itu dalam satu peristiwa perang yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi apa yang Allah berikan? Ya, apa yang Allah berikan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar.
pasrah sudah, tawakal. Nah, ini beberapa ayat dan hadis Nabi tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan masuk pada pembahasan sabar dengan takdir Allah. Ya, kita cukupkan. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.